warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari sistem terdistribusi, yaitu name service. Adapun kelompok nama-nama kelompok dari kelompok 5 ada Suhartima, Aditya Kusuma Said, saya sendiri Fitriani S dan Nur Aisyah serta Kak Rizky. Nah, yang pertama yaitu name service. Name service ini dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan bintik nama dengan objek, yakni kumpulan bintik nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi yang memerlukan yaitu yang pertama name resource untuk pemanggilan, yang kedua alamat, yang ketiga rute atau bagaimana mencapai lokasi tersebut. Selanjutnya, dan service itu memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute yang dibahas di jaringan komputer. Resource yang dipakai dalam service ini adalah komputer, layanan, remote object, berkas pemakai. Adapun contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi yaitu URL untuk mengakses suatu halaman web, dan yang kedua alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Selanjutnya name resolution ini attribute. Yang pertama name resolution yaitu name ditranslasikan ke data tentang result atau objek tersebut. Kemudian yang kedua binding. Ada asosiasi antara nama dan objek. Yang kedua biasanya nama diikat suatu objek. Kemudian yang ketiga address, yaitu atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi. Dan selanjutnya atribut yaitu nilai suatu objek properti. Kemudian ini merupakan penguraian naming domain untuk mengakses resource dari URL, yaitu ini ada URL-nya, kemudian resolution-nya, DNS loop. Di sini ada juga resource ID, di mana ini merupakan nyambung dari sini, kemudian di sini network merupakan network address. Selanjutnya yaitu tujuan penamaan. Yang pertama identifikasi. Di identifikasi ini seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek layanan B. Kemudian yang kedua menginginkan terjadinya sharing. Lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasikan source dengan nama yang sesuai. Tidak harus nama yang sama. Kemudian yang ketiga, bukan location independen. Perubahan lokasi tidak menimbulkan perubahan nama asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Kemudian yang keempat, memberikan kemampuan keamanan security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate resource, bukan dari menebak. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis nama. Yang pertama username. Ada 4. Yang pertama yaitu dibuat oleh pemakai atau user, kemudian merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string karakter. Kemudian contohnya itu HP 201 untuk pencetak, dan PTP template untuk berkas. Kemudian sistem name itu terdiri dari bin, string, internal untuk sistem, tidak ditujukan untuk manusia, lebih compact dengan dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Kemudian struktur
yang kedua digunakan untuk perbandingan dengan UID lain. Kemudian yang ketiga, tidak membawa informasi lain atau font name. Sangat berguna banyak digunakan karena location dan application itu independen sehingga tidak menjadi masalah bagi mobilitas objek. Kemudian seragam file size dan compact, yaitu mudah disimpan di pas jika cukup besar menjadi sulit ditebak. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian names atau pin, yaitu komposisi dari beberapa name primitif ini biasanya disusun secara hierarkis. Contohnya yaitu telaga CSOL ac.id, cs.academic, business naming pod. Kemudian membawa informasi info names biasanya itu tidak secara unik. Mengidentifikasi objek beberapa nama bisa dipetakan ke suatu objek, yaitu contohnya unit file names. Selanjutnya descriptive names atau DN, daftar atribut yang secara bersama-sama ini mengidentifikasi objek secara unik, membawa informasi, yaitu info names. DN adalah survers dari PN, contohnya yaitu OC ZX500 directory service. Kemudian directory information tree atau DIT X500 name track. Directory information base atau DIB, the interdirectory structure. Fotoku ke selanjutnya name context. Di sini nama itu selalu diasosiasikan dengan konteks yang mendefinisikan di nama-nama di mana-mana tersebut valid dan valid. Ada dua macam konteks. Yang pertama universal konteks, dimanapun nama itu digunakan nama resource dengan cara yang sama, dapat didesain dari mesin ke mesin dengan bebas. Contoh yaitu HTTP dua garis www.cs dan bisa dilihat selanjutnya. Kemudian yang kedua relatif konteks, yaitu konteks dependent. Contohnya ini bisa dilihat ada resolver pada konteks A, sedangkan pada node yang berbeda yaitu ini dapat merujuk pada hal yang berbeda pula. Kemudian sasaran fasilitas penamaan. Yang pertama efisien. Ini dikatakan efisien karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi. Kemudian yang terdistribusi ada dua, yaitu bottleneck dan node tempat. Kemudian yang ketiga yaitu tampak seperti global spec, dan yang keempat mendukung pemetaan, dan yang kelima mendukung dynamic relocation, dan yang keenam yaitu memungkinkan lokal relocation of object. Nah, yang selanjutnya itu name list. Name list ini terdiri dari dua komponen, yaitu name agents dan name server. Name server ini bisa dilihat name agent terdiri dari client, dan client itu ini dari network. Adapun name server. Yang selanjutnya name agent. Penjelasan dari name agent ini merupakan berada di client. Bisa satu name agent per client atau suatu name agent itu digunakan oleh beberapa client. Nama agen ini menjadi perantara antara klien dan name server. Contohnya bisa dilihat bahwa ada server pada domain name service atau DNS. Adapun fungsi name agent ini yaitu memastikan bahwa lokasi name server ini terlihat transparan dan berbicara dalam protokol komunikasi yang dimengerti oleh name server. Kemudian mengetahui bagaimana namespace diatur, dan dapat melakukan negosiasi kompatibilitas atau availability sumber daya. Yang kedua yaitu name server. Name server ini menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples name, lokasi, atribut. Contoh atribut, jika resource adalah printer, maka atribut dapat menyatakan apakah objek dapat melakukan percetakan. Hal penting yang harus dimiliki yaitu availability, resilience to failure, kecepatan menerima pengaruh perubahan, dan list. Kemudian kemudahan dalam memaplikasi list of object atau resource.
Ada dua jenis dari name server ini. Yang pertama yaitu primary name server dan yang kedua secondary name server. Nah, yang ketiga yaitu bentuk dari name list. Yang pertama name list tersentralisasi, yaitu name list yang berada pada satu mesin kelebihan. Layanan ini cukup dilakukan dengan melihat name list. Kemudian waktu yang dibutuhkan antara registrasi objek itu dapat diakses, dan kemacetan atau eksistensi membatasi aktivitas. Dan yang bagian D-nya itu name list teraplikasi penuh. Ini digunakan untuk kekurangan name list terintegrasi, ada write dan read. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan, tidak perlu suatu central name server, di mana seluruh stasiun tergantung pada name server. Kemudian kekurangannya yaitu menggunakan lebih banyak memori dan potensial timbul masalah ketidakkonsistenan. Kemudian ada name list aplikasi sebagian, yaitu sebagian name listnya disimpan dalam cache setiap mesin, kemudian memerlukan mekanisme petunjuk dan umum digunakan pada sistem berbasis objek. Dan selanjutnya materi selanjutnya yaitu contoh name service. Ada di sini ada 4. Yang pertama DNS Domain Name Service, dan yang kedua DNS Global Name Service, kemudian yang ketiga X500 Directory Service, kemudian yang keempat Genie Discovery Service. Sekian dari materi dari kelompok 5. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.